Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Ulfa. Selamat datang bagi para teman-teman yang sudah sering nonton channelku, dan selamat datang juga bagi para penonton baru. Aku akan bakal bahas tentang iklim kerja di Jerman. So, buat kalian yang kepo, stay tune. Ya guys, aku mau cerita kalau di Jerman itu sistem pendidikannya setauku ada dua, khususnya untuk perawat, yaitu perawat yang lulusan 1 tahun dan juga perawat yang lulusan Ausbildung 3 tahun. Nah, ada lagi juga perawat yang datang dari luar negeri dan sedang mengurus Anerkennung. Seperti aku, contohnya sudah selesai pendidikan di Indonesia, lalu aku mau kerja di sini, so aku harus ngurus Anerkennung supaya ijazahku diakui. Di sini tuh guys, terutama di tempatku kerja itu nggak ada absen, nggak ada fingerprint, nggak ada harus foto, tapi kita itu masing-masing tahu diri, kita datang selalu on time ataupun in time. Apabila kita nggak bisa datang tepat waktu, itu biasanya kita atau kolegaku nelpon ke ruangan 30 menit sebelum jam kerja itu dimulai. Bagi kalian yang mau tahu gimana sih kondisi sosial di tempat kerjaku ini, atau yang bisa mewakili, kalau aku asumsikan dan aku generalisasikan, orang-orang yang bekerja di Jerman ini juga punya masalah sosial dan juga punya kebiasaan bersosialisasi yang kurang lebih sama deh guys, kayak orang Indonesia. Suka komplain, suka gosip, terus juga mereka kalau nggak puas mereka saling cerita satu sama lain. Di sini juga guys, bosku itu nggak ada yang namanya privilege, nggak ada yang ongkang-ongkang. Di sini semua tahu job desk, dan di sini kita semua juga mau kerjain apa yang bisa kita kerjain. Jadi supaya cepat selesai, kita saling bantu-membantu. Jadi nggak ada, oh aku kan bos, jadi tolong ya angkat ini, angkat itu, nggak kayak gitu. Tapi kita lebih tahu apa job desk kita masing-masing, dan kita juga nggak ada strata pemisah sosial, cuma kita juga tetap saling menghormati. Nah, masalah ngomong saling menghormati nih guys, di Jerman itu ada, kalau misal kita nggak kenal itu, kita itu pakai contohnya Anda, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau misal kita udah kenal, kita udah familiar, kita pakai kamu. Tapi itu juga nggak jadi masalah kalau misal kita dengan cara menghormati orang atau bos kita gitu, kita tetap pakai Anda, nggak masalah. Tapi biasanya mereka lebih minta dipanggil kamu. Aku kerja di rumah sakit, di sini juga seperti di Indonesia, kita punya perawat, kita punya staf-staf yang lainnya, kita punya praktikan, yang dimana praktikan ini juga turut ambil andil dalam pekerjaan. Ada juga guys, kayak di Indonesia aja lah, praktikan ataupun internship itu ya ada yang membantu, ada yang enggak sama sekali. Jadi kita tuh intinya nggak boleh berpaku atau terlalu mengandalkan praktikan, nggak seperti di Indonesia yang praktikan kita itu aduh harus kerja banget. Di sini itu ya sudah, kalau praktikan itu mau kerja ya silahkan kerja, kalau enggak ya itu urusan kamu gitu. Tapi for your info, praktikan di sini itu juga digaji dan juga dapat uang dari hasil pekerjaan mereka guys. Orang-orang di sini itu nggak mudah percaya tentang kerjaan kalian, apalagi terutama kalau kalian itu orang baru, pegawai baru, kalian itu bakal dicecer terus. Kayak pertanyaan, kamu tuh paham nggak sih tentang ini itu, tentang A, B, C, D, E gitu, kenapa kamu nggak pernah tanya gitu. Terus kalau misal, kalau dijelasin apa dan kamu jawabnya cuma, ya gitu, terus kalau misal kamu disuruh ngelakuin sesuatu, terus kamu kayak, oh ya aku bisa gitu, itu mereka nggak akan percaya sama sekali sama kalian. Kayak kalian tuh harus, oke, aku lakuin itu, ya aku bisa kayak gitu. Terus kalau mau tanya itu ya udah tanya aja gitu.
Jadi tuh kalau di sini itu mereka tuh lebih seneng orang yang banyak nanya daripada orang yang mencerna informasi terus sambil diem gitu guys. Itu yang aku rasain, karena kalau aku pribadi, kalau aku mau cerna informasi itu aku diem, dengerin sampai tuntas gitu. Otomatis kalau aku paham udah clear gitu. Aku nggak akan ungkapin atau kasih mereka suatu pertanyaan kayak gitu. Tapi menurut mereka itu beda banget guys. Orang yang nggak tanya itu karena mereka itu nggak paham, bukan karena mereka itu paham. Jadi lebih baik tips dari aku, kalian itu banyak tanya daripada kalian banyak diem guys. Orang di sini itu juga sama kayak orang Indonesia, ada yang kerja dari hati, ada yang udahlah yang penting aku kerja, selesai kerjaanku. Tapi lebih enak sih guys, dan lebih enjoyable kalau aku itu kerja sama orang yang kerjanya dari hati. Emang satu sisi kerjanya itu agak lama karena kita benar-benar dari hati, dan di sisi yang lain capek juga guys, lebih capek daripada orang yang lebih kerjanya itu suka cepet dan terorganisir. Dan di sini juga ada orang yang tipe suka cerita, tipe suka ngomong gitu juga ada yang orang bodoh amat gitu juga sama guys kayak di Indonesia. Nah, karena di Jerman itu nggak cuma orang Jerman yang kerja, tapi juga ada orang dari luar negeri yang misalnya sudah lama di sini dan juga dulu belajar bahasa Jerman. Jadi mereka itu lebih nggak sabaran nungguin kita ngomong bahasa Jerman daripada orang Jermannya sendiri guys. Kalau menurutku orang Jerman itu lebih pengertian kalau kita nggak bisa atau kurang lancar berbahasa Jerman daripada orang yang dari luar negeri terus kerja di sini dan juga pernah belajar bahasa Jerman. Mungkin mereka bandingin dengan masa lalu mereka atau gimana, aku kurang tahu. Yang jelas menurut aku yang kita sebut Auslander itu aku pribadi menganggapnya mereka kurang sabar dan kurang punya apa ya disebutnya ya, tenggang rasa mungkin ya. Di Jerman ini guys hanya kerja 40 jam dalam satu minggu. Tapi jadwalnya juga nggak mesti kalian harus libur di Sabtu Minggu. Karena kalau aku dinas, misalnya aku juga bisa libur di hari Senin, Selasa, ataupun Rabu, Kamis. Yang jelas itu di sini itu jam kerja itu dalam satu bulan cuma ada 160 jam dan kemudian sisanya libur. Kalau misal kalian dapat jam kurang akan dikurangin dari gaji kalian. Kalau misal jam lebih itu akan digaji, atau kalian jika harap diganti dengan libur bisa kalian juga minta dengan libur guys. Di sini juga itu yang aku senengnya guys, orang sakit itu kolega kita, misal aku sakit, kolega kita tuh sangat maklumi dan sangat support banget untuk penyembuhan atau kesembuhan dan kesehatan kita. Jadi tuh nggak ada yang iri-irian kalau sakit, ya udah maklum aja gitu. Oh, sorry aku nggak bisa berangkat nih besok atau hari ini pada dinas sore karena aku lagi pusing doang guys. Itu pun dimaklumi. Yang penting kita tuh ngurus surat sakit dan kemudian ada laporan yang jelas dan bukti yang jelas guys. Masalah sakit ini guys aku akan ceritain karena di awal-awal aku kerja aku udah sakit, dan kenapa aku bisa ngeluarin opini kalau mereka itu sangat memahami kesehatan dan mendukung kesembuhan kolega-kolega yang sakit itu, karena aku pun kemarin ngalamin sendiri guys. So aku akan cerita tentang ini di vlog yang selanjutnya. Kalau menurutku pribadi guys, menurutku pribadi ya, semoga aja mereka itu memang benar-benar bisa jaga omongan dan jaga rahasia. Kebanyakan aku kalau di tempat kerja dulu di Indonesia, sesama kolega kalau minta dijaga rahasianya, ini antara kita berdua ya urusan gitu, tapi pasti akan orang cerita ke orang lain guys gitu. Menurutku kalau misalnya aku ngomong ke kolegaku di sini dan tolong ya jaga untuk kita berdua, atau aku ngomong sama bosku tolong ya jaga hanya kita berdua, itu bener-bener sangat dijaga rahasia kalian guys, dan istilahnya tuh nggak ada orang ember guys. So, karena Jerman ini banyak kedatangan orang dari luar negeri, di sini itu sangat multicultural, terutama di tempat kerja aku itu lebih dari
aku pikir 20 kebangsaan ada kali guys. So, jadi kalian harus saling pengertian, saling menghargai. Nah, orang-orang di sini itu kalau nggak suka, cenderung mereka langsung ungkapin di saat itu juga, nggak tahu itu ada orang atau nggak ada orang. Ini masalah kerjaan ya guys yang aku omongin. Itu langsung di saat itu juga dinyatain, diungkapin, dan nggak ada yang berat hati. Kecuali kalau masalah sosial atau pribadi, aku nggak bisa ceritain karena itu urusan mereka masing-masing. Dan orang Jerman maupun orang luar negeri yang kerja di Jerman ini juga kepo guys tentang berapa usiaku, tentang statusku gimana, terus tentang status keluargaku gimana, aku anak berapa, terus pernah kerja di mana. Itu normal juga menurut mereka, tapi mereka itu aku nggak denger sih kalau mereka ngomong tentang gaji ataupun dan sebagainya yang tentang status sosial gitu guys. Jadi tuh lebih ke omongan sosialisasi daripada ngomongin status sosial. Karena di sini agak tabu tentang ngomongin status sosial karena mengutamakan kesetaraan pendapatan dan juga kesetaraan orang untuk bertaraf sosial atau apa sebutannya lah guys. So, sekali lagi karena aku juga baru di Jerman, otomatis aku sendiri menilai bahasa Jermanku itu kurang atau misalnya pas-pasan aja gitu. Karena dari opini kolega-kolegaku itu juga kayak, aduh kamu tuh perlu ningkatin banget bahasa Jerman kamu supaya bisa mengerti apa yang kita omongin, terus bisa paham gitu. Kadang aku emang lost sama sekali mereka tuh ngomongin apa, karena hanya 1-2 kata atau 3 kata yang bener-bener aku nggak ngerti artinya. So ya gitu guys, kayak awkward banget mereka ngomong terus aku diem aja, terus ini orang gimana ya dalam hati, mungkin dalam hati mereka ini orang ngerti nggak sih kita ngomong apa. Terus aku cuma hai doang. Tapi kalau emang bener-bener ngerti ya enak aja gitu, karena walaupun menurut mereka kurang, di sisi lain juga aku punya pasien yang dimana menurut pasien itu aku bahasa Indonesianya untuk orang yang baru datang ke Jerman itu udah bagus guys. Jadi itu aku sering dapat pertanyaan, oh kamu orang baru di sini ya, baru berapa lama kamu kerja gitu? Aku jawablah kurang lebih 1 bulan gitu. Wah 1 bulan kamu sudah bisa berbahasa Jerman kayak gitu? Kamu udah pernah belajar ya sebelumnya? Iya aku belajar di negara aku sebelumnya, sebelum kesini kayak gitu. Wah bagus lah gitu, tapi kamu nggak masalah kok gitu. Aku puas sama kerja kamu, aku juga ngerti tentang apa yang kamu omongin. Jadi kayak gitu guys. Di sisi lain, kalau misalnya kalian minder tentang bahasa Jerman kalian karena kolega kalian yang dimana mereka udah punya kemampuan lebih dari kalian berbahasa Jerman, kalian itu sebenarnya nggak perlu minder dan nggak perlu masukin ke dalam hati guys, karena pendapat orang masing-masing. Dan ya begitulah, ambil baiknya, buruknya kalian cerna untuk kalian renungkan dan jadi memacu diri kalian untuk jadi lebih baik dan berbahasa Jerman yang benar guys. So untuk kalian, aku pengen kasih kalian inspirasi karena motivasi itu datang dari diri kalian sendiri harusnya. Cuma guys, yang pengen aku tekanin ke kalian itu jangan patah semangat, jangan pantang menyerah sebelum kalian itu lakuin usaha untuk gapai cita-cita kalian. Temukan lagi alasan kenapa kalian mau ke Jerman, ke sini, karena alasan untuk euro itu nggak cukup guys. Kalau kalian mau dapat sekedar pendapatan di Indonesia, menurutku itu sudah oke guys, karena ya begitulah, di sini itu kehidupan akan lebih berat karena kamu butuh ngomong, butuh penyesuaian, dan juga nggak gampang juga dapat temen di sini guys, kayak gitu. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian. So, kalau kalian kurang paham, kalian boleh leave comment di bawah. Dan juga kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, tonton sampai selesai untuk support channel aku. See you on other video. Bye!